Damang Kang Bagja. Alhamdulillah. Kang Bagja. Ternyata ada kene Kang Bagja. Asli bukan Cimahi. Saya asli dari Jakarta, Ya, tapi bahasa Sunda sakit terlatas. Insya Allah. Saya. Sobat Kakepot, ini Kang Bagja adalah wartawan senior dari Pos Kota ya. Iya, Pos Kota. Pos Kota online, media online, wilayahnya daerah Cimahi. Cimahi. Bandung Raya. Bandung Raya. Cimahi, KBB dan Kabupaten Bandung. Pos Kota itu pemiliknya almarhum Harmoko ya? Harmoko, iya. Harmoko kalau nggak salah. Betul. Harmoko itu Menteri Penerangan zaman Pak Soeharto. Nah, juga dia Ketua PWI Iya, Pusat. PWI. Kang Bagja jadi wartawan udah berapa lama? Saya jadi wartawan dari tahun 84. 84, wis. Udah jadi wartawan, tapi itu sambil kuliah. Sambil kuliah. Sambil kuliah jadi wartawan. Gitu. Pos Kota itu identik dengan Jakarta. Betul, betul. Emang ini cabang Jawa Barat ini cabang Bandung, cabang Jakarta. Cabang Jakarta. Pernah di media cetak atau hanya di media online? Di media cetaknya di media Indonesia. Pernah dulu di media Indonesia. Punya Om Surya Paloh? Iya, itu pernah saya masuk di media Indonesia. Pertama sekali masuk karena ada kasus. Saya membongkar kasus zaman rejim Soeharto kan nggak bisa kan main sikat habis kan gitu. Memang sekarang bisa gitu bukan kasus. Dulu kan bermasalah bukan kasus. Betul. Sekarang bisa aja. Pernah bukan kasus apa? Seperti Kang Bagja. Dulu katanya kalau bongkar kasus katanya bermasalah. Masalah, betul. Ya kasus masalah dulu. Iya oke, sekarang kan bebas. Era demokrasi. Sekarang saatnya Anda membongkar kasus. Pernah bongkar kasus apa sekarang setelah bebas? Nah, saya itu pernah membongkar kasus masalah illegal logging, illegal logging, masalah penjualan kayu. Nah, itu perhutani Jabar dulu. Itu pernah saya bongkar. Pada saat di media Indonesia. Pak, itu udah pindah di Pos Kota itu. Nah, udah pindah di Pos Kota. Nah, memang yang sekarang ini yang prihatin bagi saya. Apa? Wartawan ini tidak ada segi hukumnya. Memang ada segi hukum. Ada undang-undang pers. Ada undang-undang pers, tapi itu tidak dilegitimitkan gitu. Oh, ada undang-undang pers nggak ada. Tapi masih banyak wartawan yang ditembak oleh. Jadi maunya apa? Keinginan dia apa oleh negara itu sebagai wartawan maunya apa? Nah, saya tuh ingin undang-undang pers yang ada direvisi atau apa? Disahkan oleh pihak kepolisian juga. Ya. Itu masalahnya. Ya sudah kan yang namanya undang-undang itu yang bikin DPR, nanti pelaksana di lapangan kan memang tapi kepolisian. kenyataannya tidak ada. Contoh kemarin. Apa? Ada wartawan yang ditembak di di Israel. Oh. Itu tertembak sampai mati. Itu kan berarti legitimit hukumnya bagaimana kan gitu. Oh, itu jadi kita mau bicara Israel atau bicara Cimahi ini? Kita bicara Cimahi. Kita bicara Cimahi ya. Nah, itu sering gitu. Kadang-kadang narasumber itu tidak mau gitu ya dibongkar kasus. Kalau saya ini jadi pewawancara, saya termasuk wartawan jurnalis bukan? Oh, udah masuk. Udah masuk. Udah masuk. Nilainya udah plus. Bukan lagi minus tapi plus. Gitu. Jadi yang di Pos Kota ini di media online-nya udah berapa lama? Kita udah di Pos Kota baru, itu baru 3 tahun. Masih baru. Masih baru. Ya, yang lamanya itu di media Indonesia koran BOM. Dulu koran di BOM. media cetak. Media cetak. Pos Kota pun cetak di Jakarta. Iya. Cuman kalau di Bandungnya, pokoknya di seluruh Indonesia itu online sifatnya. Ini Kang Bagja dengan eranya digitalisasi media online ini, itu kan media cetak kan sudah tergerus oleh media online. Betul. Dan media online juga sudah tergerus oleh media medsos, media sosial. Iya. Sedangkan sebuah media itu bisa survive kalau dari iklan. Iya. Jadi kalau Pos Kota gini, online-nya itu saat ini iklan ada masuk nggak ke Pos Kota? Itu ada. Ada ya? Ada, karena itu dilihat dari Google. Oh, dari nilai pembaca. Kalau pembacanya itu viewernya sampai puluhan ribu, ada. itu baru dari AdSense. Nah, dari Google itu dapat.
gitu kalau online. Tulisan-tulisan Kang Bagja dianalisa nggak oleh tim redaksi bahwa oh ini tulisan Kang Bagja bagus, filmnya bagus, itu biasanya reward punishmentnya dari redaksi itu gimana biasanya? Nah sekarang begini ya, di sini ya itulah saya nggak mau menjelekkan dapur sendiri ya. Nggak, maksudnya yang objektif aja, maksudnya kalau jelek bilang jelek, kalau bagus kan dikasih bonus, itu ya wajar di mana-mana juga gitu atuh. Ya karena boleh Pak Haji buka di website Pos Kota Jabar itu berita saya terpopuler. Hampir ada 10 berita terpopuler. Itu dapat bonus dari ini kan? Seharusnya iya. Tapi lagi curhat nih. Lagi curhat. Karena pemretnya siapa Pos Kota Online? Dulu Pak Nana. Sekarang. Yang sekarang sudah mantan wartawan PR bernama Deddy Suhe. Pemretnya. Deddy Suhe, ya. Kalau bikin mengirimkan berita itu sama redaksi itu diedit dulu nggak? Oh iya, dilakukan pengeditan. Karena masalahnya takut ada sedikit melenceng kan gitu. Dibaca dulu. Dilakukan pengeditan gitu. Biasanya yang disenangi pembaca Pos Kota itu berita apa biasanya? Itu biasanya politik, kriminal atau artis. Yang biasanya yang disenangi oleh pembaca itu satu artis. Itu tapi perasaan belum pernah berita artis, biasanya politik terus ya. Kita politik, karena kenapa? Karena di bidangnya politik kan gitu. Ya maksudnya yang ditulis oleh Kang Bagja itu biasanya bidang politik. Yang politik kan? Politik, iya. Yang politik. Nah itu banyak penggemar gitu. Yang penggemar. Ya, jadi gini, bagaimana memancing pembaca? Wartawan membuat judul yang cantik. Gitu, jadi penasaran pembaca. Kadang-kadang menipu tuh, judulnya ngaler. Oh enggak. Isinya ngidul. Ya kita harus sesuai dengan isi. Angel beritanya itu kita ambil gitu. Dari angel berita kita misalkan, contoh, kalau kita meliput seorang artis, seperti dulu saya pernah di Media Indonesia saya terbitkan artis Iis Ariska. Ya kan, Iis Ariska dirangkul oleh Haji Sobandi, ya kan gitu. Orang kan penasaran. BBS. Iya, BBS. Tahu kan? Penasaran. Ya itulah makanya wartawan. Coba lagu yang innya Iis Ariska apa? Aduh, aku kurang. Ada itu. Itu kan Iis Ariska dan As Ariska. Iya, As Ariska. Nah, Ariska dan As Ariska. Itu banyak pembacanya sampai koran laku gitu. Karena itu disebut dirangkul kan. Padahal dirangkul berarti yang ramai dunia selebritis lah. Direkrut, iya. Kan sekarang kembali ke dunia politik. Betul, siap. Jadi senang mana? Dunia politik dan dunia selebritis? Secara logik itu jelas selebritis lebih enak daripada politik. Karena politik ancaman nyawa juga sih ya. Tapi kan kalau saya baca Kang Bagja beritanya datar-datar aja. Kurang kritis ah. Coba yang kritis itu titipan sponsor ya. Itu pribadi. Nulisnya kurang kritis, saya suka baca. Jadi hanya nyenengin narasumber, ayo. Tapi alhamdulillah pembaca banyak. Kalau nonton jadi kapan bikin berita yang kritis? Takut. Insya Allah, katanya kan gini tadi, kalau zaman Soeharto kalau kritis bakal disenyapkan. Sekarang kan udah eranya demokrasi. Kok nggak kritis? Kapok juga. Oh, kapok. Karena di faktor umur. Sekarang nggak bisa lari gitu. Kalau dulu masih bisa lari kan gitu. Nah sekarang nggak bisa lari gitu. Itu kalau online itu honor itu per tulisan itu berapa? Jujur aja itu masih kecil. Ya, masalah besar kecil itu relatif. Iya, honornya. Saya nggak bahas besar, 50.000 per berita. Nggak usah disebutin. Oh iya. Kita kan masalahnya nanya. Ada itu honor. Jadi, enggak, maksudnya honornya per berita. Per berita, iya. Ya 50.000 dari narasumber 1 juta kan. Itu yang lebih besar. Itu yang lebih besar. Makanya nggak bisa kritis kan. Bisa aja. Gaji gitu. Nah inilah bingung. Jeruk makan jeruk. Ini saat ini lagi digarap yang berita ini tuh apa sekarang? Sekarang saat ini sebentar lagi mau pilkada. Terutama sekarang yang lagi rame PJ untuk mengganti. Ya kan, bentar lagi nih masa jabatannya berakhir ya. Berakhir. Pak Matiana bulan apa nih? Itu Oktober.
Oktober. 22 Oktober udah. PJS yang ngangkat Gubernur. Pemprov ya. Tapi gubernur mengajukan dulu Mendagri. ke Mendagri. Itu udah 3. Itu harus pejabat lokal Cimahi atau dari Pemprov biasanya? Oh enggak, itu dari provinsi bisa, dari Depdagri pun bisa. Oh, bisa. Cuman ini masih dirahasiakan. Nah, kemarin saya menerbitkan itu dan banyak pertanyaan dari pejabat-pejabat Cimahi. Kalau pemenangnya nanti PC dengan PRT bagus man, sama aja. Oh, sama aja. Pemenangnya Sama. Tetap ada wewenangnya, harus ada izin dari Depdagri. Berarti sampai nanti pelantikan wali kota yang hasil pilkada 2 tahun ya PC itu? Iya. Lumayan juga ya? Enggak gini, itu tahun sekarang itu harus tahun. Nah nanti kalau misalkan untuk kembali ke 2 tahun itu akan diperpanjang. Waduh, ya pokoknya maksudnya selama 2 tahun itu kan dipegang PJ. PJ selama 2 tahun PJ. 2 tahun. Apa aja selama jadi wartawan, apa sih kepuasan menulis berita? Itu apa? Tulisan apa yang pernah tulisan saya bisa bermanfaat bagi semua kalangan itu pada saat tulis apa? Itu jujur aja, paling yang berkesan dalam masalah ini adalah berita kasus. Oh, kasus. Itu yang paling senang buat saya. Karena kenapa? Kita jadi cari pengalaman di situ. Ilmu pun kita misalkan nggak tahu. Jadi ada pepatah bad news it is good news. Gitu. Nah, itu bad news it is good news. Nah, itu karena kenapa? Seperti kita kan kalau masalah kasus itu harus tahu hukum-hukum kan. Iya. Akhirnya kita mempelajari hukum, jadi belajar lagi kan. Koridornya di sana ya. Koridornya kita harus mempelajari hukum. Biar kita tidak terjerat hukum. Nah, pasal-pasalnya bagaimana? Itu senang kalau yang pernah mungkin ya pada masa terpuruk atau masa sulit pada saat jadi wartawan di pada saat apa? Nah ini saya akan mengutarakan di sini. Banyak wartawan yang saat ini, saya dulu lulusan jurnalistik. Publisistik ya. Nah, ini yang ngeri saya. Dulu saya ada gaji gede ya, itu di Media Indonesia. Sekarang pun akhirnya lari ke Pos Kota. Nah, munculnya media-media baru. Ya, ini yang saya sedih. Munculnya media-media baru, tapi wartawan ini bukan digaji, tapi wartawan ini adalah akhirnya jadi pemerasan. Ya itulah konsekuensi dari sebuah kompetisi kan. Iya. Kompetisi ya harus menjadi kita terbaik baru bisa survive kan. Berarti Anda nggak berani, nggak kuat dengan kompetisi, persaingan. Kan? Betul. Ya karena kenapa? Karena gini, jadi kadangkala yang murni wartawan, itu karena kan ada koridor hukum. Kadang-kadang yang bukan murni wartawan, ada kode etik jurnalistik dipelajari. Apalagi sekarang kan wartawan itu oleh Dewan Pers harus mengikuti uji kompetensi wartawan. Nah, uji kompetensi wartawan itu lulus itu baru bisa diakui oleh pejabat, ya kan? Nah, di sini kadang-kala wartawan kayak polisi gitu. Mewawancarainya bukan secara kontrol sosial, tapi secara investigasi. Penyidik. Gaya penyidik. Penyelidikan. Nah, jadi baunya wartawan yang ke kita, akhirnya imbasnya ke kita juga. Ini biasa kan profesi itu ada organisasinya, organisasi profesi itu selain PWI ada yang lain nggak? Ada. Dulu kan hanya PWI, sekarang ada berapa? Sekarang ada penambahan ya. Yang diakui oleh Dewan Pers itu hanya 3. Organisasi wartawan ya. Hanya 3, AJI, IJTI, dan PWI. Kalau Kang Baja tergabung di apa? Termasuk di PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, yang paling tua gitu saya sebut di situ. Iya. Nah, itu ada 3. Kadang-kala muncul organisasi-organisasi lain yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Karena kan gini, kita kan yang namanya bergabung, berserikat, bersuara itu kan dilindungi undang-undang, siapa aja bebas kan sebenarnya kan. Betul. Cuman tinggal regulasinya di undang-undang pers itu. Nah, itu regulasinya di undang-undang pers kan gitu. Itu di situ ada di pasal 18. Padahal aturan ada. Bila narasumber di Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 pasal 18. Bila seorang narasumber diwawancarai oleh wartawan, dia menghindar, itu kena hukuman 6 bulan penjara atau denda 500 juta. Nggak boleh menghindar. Nggak boleh menghindar. Kalau kita benar. Nah, tapi ya itulah, saya mau membongkar kasus bagaimana orangnya. Ya udah dilaporkan
boleh nggak Anda melanggar undang-undang ini? Tapi kenyataannya nol. Pernah mencoba? Belum. Pernah mencoba. Oh, nol, ya. Tapi ternyata nggak ada buktinya, ditahan juga enggak. Didenda juga enggak, 500 juta itu ada. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Gimana? Saya menjadi pewawancara lumayan. Bukan lumayan lagi, udah bagus, udah melebihi Deddy Corbuzier. Udah melebihi Deddy Corbuzier. Bahkan lokasinya juga wah, udah keren. Angkat topi saya. Mana topinya diangkat? Oke, terima kasih ya. Semoga ini obrolan dengan Kang Bagja sebagai wartawan Cimahi mungkin ada yang berkenan nonton begitu ya. Oke, sampai jumpa. Oke, makasih Kang Haji.